warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Kalila Putri Audrey dari kelas 12 APH 4, nomor absen 26. Di sini saya akan memperagakan sebagai reporter tentang lingkungan sekitar saya, yaitu topiknya banjir. SMK News. Di sini saya akan menceritakan tentang banjir. Banjir meresahkan warga. Menurut PAK BMKG, banjir merupakan meluapnya air sungai yang disebabkan oleh hujan terus-menerus sehingga air naik ke permukaan. Para petani yang juga sependapat dengan Menteri Pertanian mengatakan bahwa adanya banjir ini sangat meresahkan warga masyarakat karena mengakibatkan gagal panen di berbagai daerah dan akan membuat terganggunya perekonomian di Indonesia. Banjir ini juga berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok. Penyebab utamanya banjir adalah hujan deras terus-menerus dan juga sifat buruk orang-orang Indonesia yang sering membuang sampah ke sungai. Hal ini akan membuat kotornya air sungai dan akhirnya air bisa meluap ke permukaan. Hutan gundul juga berpengaruh karena menjadi tidak adanya akar-akar yang dapat meresap air hujan. Penyebab yang lainnya adalah semakin sedikitnya lahan hijau yang mengakibatkan sungai bertambah parahnya banjir karena telah banyak tergantikan oleh gedung pencakar langit yang terbuat dari beton-beton. Banjir menimbulkan kerugian yang banyak bagi masyarakat. Setelah terjadi banjir pasti timbul berbagai penyakit seperti gatal-gatal, kutu air, uap, dan jenis penyakit lainnya. Gagal panen juga termasuk akibat dari banjir. Sehingga banyak orang-orang yang menderita. Ada juga yang kehilangan harta, benda, bahkan juga nyawa karena terseret oleh derasnya arus banjir tersebut. Memang banjir ini sangat meresahkan masyarakat dan pastinya proses perekonomian di suatu daerah menjadi terganggu, seperti proses sosial dan ekonomi serta transportasi. Dalam menanggulanginya banjir ini dapat banyak cara yang dapat dilakukan. Bisa dimulai dari sekarang dengan membersihkan sungai dan jangan membuang sampah ke sungai, dan diperbanyak lahan hijau yang menyerap air hujan. Cara lain adalah dilakukannya reboisasi dan tebang pilih hutan-hutan yang gundul. Dan topik selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan sekitar saya. Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih, persampahan, dan sanitasi. Kebutuhan akan air bersih, pengelolaan sampah yang setiap hari diproduksi oleh masyarakat, serta pembuangan air limbah yang langsung dialirkan pada saluran atau sungai karena sampah. Pada saat musim penghujan, selalu terjadi banjir dan menimbulkan penyakit. Masalah air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan kita, di mana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dengan air yang bersih tentunya membuat kita terhindar dari penyakit. Kalau kita tahu, saat ini masalah air bersih merupakan barang yang langka di negeri kita ini, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Air bersih merupakan barang yang mahal dan sering diperjualbelikan. Tidak seperti halnya beberapa puluhan tahun yang lalu. Saat itu air bersih mudah diperoleh dan selalu berlimpah mengalir di setiap sudut tanah negeri kita ini. Karena pada waktu itu belum banyak terjadi polusi air dan udara. Dari rasa dan warnanya pun
saat ini berbeda tidak sealami dulu karena oleh polusi tersebut. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagai besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat, baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan mikroorganisme yang ada di alam sekitar. Jumlah pencemaran yang sangat massal oleh manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen, dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi kerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Ada beberapa yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di air dan di tanah antara lain. Yang pertama, terjadinya erosi dan curah hujan yang tinggi. 2. Banyak sampah buangan manusia dari rumah atau pemukiman penduduk. Yang ketiga, menyebarnya zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya. Sampah dan air limbah mengandung berbagai macam unsur seperti gas-gas terlarut, zat-zat padat terlarut, minyak dan lemak, serta mikroorganisme. Mikroorganisme yang terkandung dalam sampah dan air limbah dapat berupa organisme pengurai dan penyebab penyakit. Penanganan sampah dan air limbah yang kurang baik seperti pengaliran air limbah ke dalam saluran terbuka atau dinding-dinding dan dasar saluran yang rusak karena kurang terpelihara. Pembuangan kotoran dan sampah ke dalam saluran yang menyebabkan penyumbatan dan timbulnya genangan-genangan akan mempercepat berkembang biaknya mikroorganisme atau kuman-kuman penyebab penyakit, serangga, dan mamalia penyebab penyakit seperti lalat dan tikus. Terdapat beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang kurang baik serta pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik. Di antaranya adalah diare, demam berdarah, disentri, hepatitis A, kolera, tipes, cacing malaria. Maka yang harus kita lakukan dalam menanggulangi pencemaran air dan tanah serta terhindar dari berbagai penyakit adalah pola hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola atau perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan seseorang akan menjadi baik jika lingkungan yang ada di sekitarnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk jika lingkungan yang ada di sekitarnya kurang membaik. Dalam penerapan hidup bersih dan sehat yang dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat memiliki ciri-ciri tempat tinggal atau rumah dan lingkungan sekitar
rumah yang sehat.